Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Halo bro and sis semuanya. Hari ini kita akan merenungkan satu perikop dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Judul dari perikop ini adalah Gembala yang Baik. Ini adalah salah satu dari 7 di mana Yesus menyatakan dirinya, aku adalah siapa di Injil Yohanes. Nah, kali ini Yesus menyatakan dirinya bahwa aku adalah gembala yang baik. Kalau kita lihat di zaman Israel pada zaman waktu Yesus hidup, seorang gembala itu adalah panutan. Kenapa? Karena mereka menggembalakan domba-dombanya dengan satu cara yang khas. Jadi kalau mereka menggembalakan domba-dombanya, gembala itu adanya di depan. Domba-dombanya itu di belakang. Jadi domba-dombanya tuh rapi gitu ngikutin gembalanya. Nah, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Di ayat yang ke-11 dikatakan, aku adalah gembala yang baik. Lalu diterangin lagi sama Yesus, gembala yang baik tuh yang kayak gimana sih? Gembala yang baik buat Yesus adalah gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus menjelaskan lagi, kebalikan dari gembala yang baik adalah seorang upahan. Orang upahan ini dia bukan pemilik, dia bukan gembala. Jadi kalau ada serigala, tadi kan gembalanya di depan ya. Jadi kalau ada serigala yang nyerang, dia pergi aja. Jadi biarin aja domba-dombanya itu mau dimakan sama serigala kayak, mau tercerai-berai kayak, bodo amat gitu. Itu adalah seorang upahan. Tapi Yesus menyatakan dirinya bahwa aku adalah gembala yang baik. Yang menyerahkan nyawanya bagi siapa? Buat domba-dombanya. Nah bro and sis, menyerahkan nyawanya adalah lambang dari kematian Yesus di kayu salib. Kalau Yesus itu disiksa, kalau kita lihat The Passion of Christ gitu ya, itu kan cambuknya itu nggak cuman tali ya, tapi cambuknya itu ada besi gitu kayak gini.
Jadi kalau Yesus dicambuk, itu tuh besinya nancep ke dagingnya, dan saat cambuk itu ditarik, dagingnya tuh copot gitu. Dan darah itu bukan cuman netes, tapi darah itu mengalir. Dan dia serahkan semuanya itu, darahnya sampai habis. Untuk siapa? Untuk kita, untuk saya dan Bro NC semuanya. Jadi Yesus betul-betul gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan gak cuman sampai di situ. Untuk apa sih Yesus tuh berbuat kayak gitu? Di ayat yang ke-14 dan 15 itu jawabannya. Yesus bilang gini, aku gembala yang baik. Aku kenal domba-dombaku, dan gak titik sampai di situ. Domba-dombaku kenal siapa aku. Jadi ada satu relationship. Ada satu relationship yang baik, yang luar biasa antara Yesus dengan kita. Bahkan gak cuman sampai di situ. Di ayat yang 15 dikatakan lagi, seperti apa relationship Yesus sama domba-dombanya? Seperti Bapa mengenal aku, kata Yesus. Dan aku mengenal Bapa. Seperti itulah hubungan antara Yesus dengan kita. Jadi kalau saya boleh kasih peragaannya, Bro and Sis, Yesus adalah gembala yang baik. Kalau ini tuh Tuhan, ini tuh kita. Tuhan dengan kita itu dipisahkan oleh siapa? Oleh dosa. Jadi manusia dengan Tuhan tuh gak bisa jadi satu, karena kita dipisahkan oleh dosa. Tapi Yesus, dia gembala yang baik, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia serahkan darahnya, dagingnya, semuanya. Dia buang dosa kita. Sehingga hubungan kita sama Tuhan, relationship yang luar biasa. Tuhan dengan manusia cuman sejauh doa. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kita bisa doa dimanapun, kapanpun, karena ada siapa? Ada Allah Roh Kudus. Yesus menyerahkan nyawanya, dia adalah gembala yang baik bagi kita. Dia mati di kayu salib, dicambuk, darahnya habis, gak cuman sampai di situ. Dia menang, dia bangkit pada hari yang ketiga, gak cuman sampai di situ. Dia naik ke surga di dalam kemuliaannya, gak cuman titik sampai di situ. Tapi dia utus Roh Kudusnya di dalam hati kita. Dia betul-betul gembala yang baik. Supaya apa? Roh Kudus itu membantu kita untuk mengenal siapa Tuhan. Roh Kudus itu yang membantu kita untuk mengenal Yesus. Meskipun mungkin gak sampai kita sendiri dikenal oleh Tuhan. Perikop ini suatu hal yang sangat luar biasa buat saya. Karena di dalam perikop ini sangat-sangat terbuka bahwa Yesus adalah gembala agung, kata 1 Petrus 4 ayat 5. Dia gembala yang baik, dia bukan seorang upahan, dia mati buat kita. Dan gak cuman mati buat kita, ada satu relationship yang luar biasa antara kita sama Yesus. Kalau buat saya pribadi saat nyetir gitu ya, itu di Spotify gitu, dengerin Spotify, saya sampai bilang, Tuhan ini lagu nih bagus banget. Itu karena Yesus gembala yang baik. Kalau dia gak mati di kayu salib, kita gak bisa doa tuh sesimpel itu. Kita gak bisa mengenal Tuhan sebegitunya. Mungkin dulu zamannya Salomo itu berdoa harus ke bait Allah. Apalagi zamannya Nabi Samuel. Mereka di Silo gitu. Tapi sekarang kita bisa bercakap-cakap sama Tuhan. Tuhan hari ini tuh riweh banget. Tuhan hari ini tuh gimana banget. Itu suatu hal yang luar biasa buat saya untuk perikop ini. Dan satu hal lagi, ada hal yang menegur saya dari perikop ini. Saya suka ngomong sama teman saya. Saya ini kan ibu rumah tangga, gak ada pembantu, terus kerja juga kantoran. Jadi
saya suka banggain diri saya sendiri sama teman saya. Saya bilang gini, lo tau gak ya, gue di rumah ya, gue tuh udah bikin A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tapi perikop ini kayak ngomong gitu ya sama saya, kayak bilang, Sheila, Yesus kan gembala yang agung ya, gembala yang baik. Lihat gimana cara dia berkorban bagi domba-dombanya. Sampai dicambuk kayak gitu, darahnya keluar, tubuhnya habis. Terus dibandingin sama yang saya perbuat tuh, kok saya kayak butiran debu ya. Siapa saya gitu, kok saya bisa sombong gitu. Saya udah bikin A, B, C, D gitu. Padahal kalau saya bisa berbuat sesuatu pun, itu karena kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan yang kasih kesempatan, karena Tuhan yang kasih semuanya gitu ya. Buat saya bisa melakukan ini itu karena Tuhan gitu. Jadi di perikop ini saya juga mau bertobat gitu. Yesus adalah gembala yang baik. Satu panutan bahwa dia menyerahkan segalanya. Toh kalau saya pelayanan saya gak sampai mencucurkan darah gitu. Jadi siapa saya gitu, kok saya bisa sombong sama teman saya. Dan di perikop ini juga saya mau berjuang karena Yesus sendiri yang bilang, aku mengenal domba-dombaku. Dan gak cuma sampai di situ, Yesus sendiri yang bilang domba-dombaku tuh kenal loh sama aku. Jadi saya mau berjuang hari demi hari untuk kenal siapa Tuhan saya. Mari bro and sis, saya akan tutup di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang luar biasa Tuhan. Kami cuman butiran debu Tuhan. Kami cuman manusia. Siapa kami dibandingkan bintang di langit? Dibandingkan alam semesta Tuhan, kami gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan tuh mau mati buat kami. Tuhan tuh gembala yang baik. Tuhan tuh menyerahkan nyawanya buat saya gitu, buat bro and sis semuanya, buat kita semua. Tuhan baik. Dan gak cuma sampai di situ Tuhan mau ada satu relationship yang luar biasa antara kami tuh sama Tuhan. Tuhan, tolong kami di dalam hidup ini supaya kami mengerti bahwa Kau betul-betul gembala yang baik, Kau kenal kami, dan gak cuma itu. Biar boleh Tuhan, tolong kami untuk selalu berjuang, untuk mengenal Engkau, mengenal pribadimu, mengenal rencanamu, mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.